Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mengawali pelajaran kita kali ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Amin. Pada pembelajaran daring kali ini, kita akan belajar mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian perhatikan video di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kita kali ini kita akan belajar mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Anak-anakku sekalian, kompetensi inti pada pembelajaran kita kali ini adalah berikutnya kompetensi dasar, berikutnya indikator, berikutnya tujuan pembelajaran, anak-anakku sekalian. Sebelum kita lanjutkan kepada materi selanjutnya, terlebih dahulu saya akan mereview pelajaran kemarin mengenai campuran. Campuran sendiri adalah suatu materi yang terdiri dari dua zat atau lebih dan masih mempunyai sifat asalnya. Campuran sendiri terdiri atas dua macam. Yang pertama adalah campuran homogen, yang kedua campuran heterogen. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, setiap pagi kalau kalian meminum teh, biasanya kalau kalian meminum teh itu diberikan gula. Kemudian diaduk. Setelah beberapa menit gula tersebut menjadi larut atau hilang, tetapi kita masih bisa merasakan rasa manisnya. Dua,
pada masa kecil dahulu kalian pernah bermain pasir, dan pasir tersebut biasanya dimasukkan ke dalam tempat, lalu tempat tersebut diberikan air, kemudian kalian aduk, tetapi pasir dengan air tersebut tidak bisa menyatu. Itu adalah merupakan contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai campuran. Berikutnya, kita akan belajar mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Anak-anakku sekalian, yang pertama kita pelajari adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Ciri-ciri pada perubahan fisika ada 4. Yang pertama, tidak menghasilkan zat baru. 2. Dapat kembali ke wujud asal. 3. Terjadinya perubahan wujud. Dan keempat adalah kelarutan. Anak-anakku sekalian, silakan kalian perhatikan bagan skema pada perubahan fase wujud pada zat. Apabila zat padat menjadi gas, terjadilah proses yang dinamakan dengan menyublim. Berikutnya, apabila zat padat menjadi cair, maka terjadilah proses mencair atau melebur. Apabila zat cair berubah menjadi zat gas, maka terjadilah proses menguap. Apabila zat gas menjadi zat padat, maka terjadilah proses mengkristal. Apabila zat cair berubah menjadi zat padat, maka terjadilah proses membeku. Apabila zat gas berubah menjadi zat cair, maka terjadilah proses mengembun. Setelah kalian mengamati secara seksama bagan skema perubahan wujud zat, maka berikutnya kita akan belajar contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai perubahan wujud zat.
Yang pertama, mencair atau melebur adalah perubahan dari wujud zat padat menjadi zat cair. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah air es atau es batu. Kita biarkan, maka lama-kelamaan es batu tersebut akan berubah menjadi air. Yang kedua adalah membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, ada segelas air, kemudian kalian masukkan ke freezer pada pendingin atau lemari es, maka lama-kelamaan air tersebut akan berubah menjadi es batu. Yang ketiga, mengembun adalah perubahan wujud gas menjadi zat cair. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kalau pada pagi hari setelah kalian melaksanakan sholat subuh, kalian berjalan-jalan, secara tidak langsung kalian melihat ada dedaunan, dan dedaunan tersebut terdapat sebuah air, maka air tersebut adalah proses dari mengembun. Yang keempat adalah menguap. Menguap adalah perubahan wujud cair menjadi gas. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, ada sebuah panci dan panci tersebut diberikan air, maka setelah air itu mendidih, secara tidak langsung akan terjadinya sebuah uap. Berikutnya, yang kelima adalah menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud zat padat menjadi gas. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, apabila kalian menaruh pakaian di almari, secara tidak langsung kalian memberikan yang namanya kamper atau kapur barus. Kamper atau kapur barus yang tadinya ukurannya besar akan menjadi kecil dan akan berubah menjadi gas yang biasanya berwarna harum. Berikutnya adalah mengkristal. Mengkristal adalah sebuah perubahan wujud gas menjadi padat. Contohnya di situ adalah air panas, ya, dibiarkan membeku di tempat pendingin. Atau contohnya dalam saya berikan pada video ini, ada sebuah kapur barus. Yang kedua di situ adalah gula, atau juga bisa berupa garam. Anak-anakku sekalian, setelah kalian mempelajari mengenai perubahan fisika, berikutnya
kita akan belajar mengenai perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat jenis baru. Contohnya, 1. Apabila kalian melakukan sebuah perkemahan atau persami, perkemahan Sabtu malam Minggu, kalian biasanya membuat sebuah api unggun yang bahan bakarnya adalah kayu. Setelah dibakar, kayu tersebut akan berubah menjadi jenis baru, yaitu adalah sebuah arang. Arang adalah merupakan hasil dari pembakaran tersebut. Berikutnya, contoh yang kedua adalah proses peragian atau fermentasi. Contohnya adalah singkong. Singkong tersebut kalau diberikan sebuah ragi, maka akan menghasilkan jenis yang baru. Apa itu? Jenisnya adalah sebuah tapai. Contoh berikutnya pada peragian atau fermentasi adalah kedelai. Kedelai kemudian diberikan sebuah ragi akan menghasilkan sebuah produk atau jenis yang baru, akan berubah menjadi sebuah tempe. Berikutnya yang ketiga adalah korosi atau perkaratan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, ada sebuah besi atau saya berikan contoh pada video ini adalah timbangan. Pada timbangan atau besi tersebut dibiarkan di udara bebas. Asal mula dari besi tersebut berwarna putih, lama-kelamaan akan terjadi perkaratan atau berkarat. Yang tadinya putih bisa berubah warna menjadi coklat atau kemerah-merahan. Yang keempat adalah pelapukan. Pelapukan ini adalah merupakan suatu proses biologi di mana yang melakukan pelapukan atau sisa-sisa yang tidak dipergunakan lagi adalah detrival atau pengurai, sehingga yang tadinya tidak bermanfaat bisa menjadi bermanfaat. Bagi siapa? Bagi tumbuhan. Anak-anakku sekalian, setelah kalian belajar mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia, untuk lebih memahami materi di atas, maka saya akan memberikan tugas terstruktur. Persiapkan alat tulisnya. Nomor 1, jelaskan perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. 2, mengapa besi dibiarkan bisa timbul perkarat. 3, jelaskan perbedaan dari menyublim dan mencair. 4, sebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk mencari ilmu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita kali ini, terlebih dahulu kita berdoa.
Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudahu ilayya illa hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.